Oke, selamat pagi teman-teman semua. Udah lama banget kita nggak ketemu dan ternyata pandemi ini berkepanjangan, gitu ya. Kita belum tahu selesainya kapan, tapi kita harus tetap strong. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sedikit keluar topik. Kalau biasanya saya akan bicara lebih banyak mengenai perencanaan keuangan, perencanaan waris terutama ya. Hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai sebuah kiat. Nah, ini menarik nih, karena kiat ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nanti linknya ada di atas ini nih. Ini linknya ada di atas ini. Mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi era new normal. Nah, karena new normalnya sudah berjalan nih, sudah beberapa bulan, dari sejak bulan Maret sampai dengan hari ini, kurang lebih 7 bulan ya, setengah tahun, maka saya akan sharing satu kiat yang sudah saya jalanin dan beberapa teman-teman saya jalanin selama 7 bulan terakhir, supaya mereka tetap strong tadi gitu, walaupun di era new normal yang banyak sekali keterbatasan. Nah, saya kasih judulnya adalah kiat 3-3-3-3 gitu ya, 3-nya 4 kali. Jelas ini bukan formasi pemain bola, karena kalau pemain bola kan cuma 11, ini 12 gitu ya. Jadi kiat 3-3-3-3 mengelola bisnis dan aset di era new normal. Oke teman-teman, apa sih kita mau ngomongin apa? Oke, kita mulai aja. Oke, kita akan mulai dari satu kata ini, resesi. Aduh, beberapa orang itu dengar kata ini langsung pusing gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa sih sebenarnya kata-kata resesi itu? Ya sebenarnya nggak semua orang tahu ya, tapi karena yang didengung-dengungkan adalah sesuatu yang menakutkan, banyak orang ketika mendengar kata resesi ini langsung panik ya. Jadi langsung pusing kepalanya gitu. Resesi, apa itu resesi gitu kan? Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara apa itu resesi dan kenapa panik, kepanikan itu sesuatu yang wajar gitu ya. Apalagi kalau dia mengerti kemudian panik, itu ya wajar gitu, karena dia ngerti gitu, oh resesi itu seperti ini, kemudian konsekuensinya seperti ini, dan mungkin dia belum siap, maka dia panik, dan itu wajar karena dia mengerti. Tapi ada orang-orang yang nggak mengerti gitu, tapi ikut-ikutan panik. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi sebaiknya kita mengerti dulu, baru kita panik itu boleh gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti dan tidak panik. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara resesi, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan atau kata-kata PDB gitu ya, yang mungkin barangkali sering kita dengar, atau pendapatan domestik bruto atau gross domestic product itu kalau dalam bahasa kampung saya gitu ya. Sebenarnya apa sih PDB itu? Jadi PDB itu adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Itu PDB gitu ya. Jadi ada pabrik sendal memproduksi sendal dalam 1 tahun gitu ya, ada jasa pengiriman melakukan pengiriman dalam 1 tahun gitu ya, dan itu dihitung, dinilai, dan itu ditotal. Itu yang disebut sebagai PDB. Kita aktivitas produktif apapun yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap PDB. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi PDB ini gitu ya. Jadi nanti resesi berhubungan dengan PDB, kemudian PDB ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau kita bicara resesi tadi, sebenarnya apa terjadi terpengaruh oleh PDB, itu disebut resesi bila PDB itu selama 2 kuartal berturut-turut itu turun. Nah, karena PDB turun, maka otomatis pertumbuhan ekonomi juga turun. Kenapa? Karena ibaratkan kita misalnya memiliki satu usaha, ya, setiap bulan menghasilkan misalnya 10 juta. Tiba-tiba karena ada suatu hal, usaha itu tidak lagi menghasilkan 10 juta, turun gitu menjadi cuma 5 juta. Maka apa yang terjadi? Maka daya belanja, kekuatan belanja kita menurun.
ekonomi kita juga turun kan gitu, mau nggak mau ada penyesuaian. Maka resesi itu terjadi karena PDB yang turun dan pertumbuhan ekonomi yang turun selama 2 kuartal berturut-turut. Itu suatu negara bisa dikatakan masuk dalam kategori resesi. Gitu teman-teman ya. Oke, nah apa sih sebenarnya yang mempengaruhi PDB? Kalau tadi kita bilang ada 3, maka ini adalah 3 yang pertama. Hal-hal yang mempengaruhi PDB, gitu ya. 3 yang pertama. Apa sih hal yang mempengaruhi PDB? Pertama adalah jumlah penduduk. Gitu. Jadi satu negara yang jumlah penduduknya makin besar itu sebenarnya memiliki potensi PDB-nya makin besar. Jadi buat kita di Indonesia ini sebenarnya kalau orang bilang bonus demografi itu benar banget gitu. Karena kita sebenarnya punya modal untuk bisa menciptakan PDB yang besar gitu. Tapi apakah jumlah penduduk yang besar ini adalah satu-satunya faktor? Ternyata enggak gitu. Dia harus dibarengi oleh faktor yang kedua. Ya, faktor yang kedua adalah jumlah uang yang beredar. Jadi makin banyak uang yang beredar, maka kemungkinan juga terjadi PDB-nya tinggi juga makin bagus gitu ya, atau makin tinggi tadi ya. Kenapa? Ya karena dengan banyaknya uang yang beredar, maka orang akan memiliki kemampuan daya beli yang tinggi, sehingga barang yang diproduksi laku, maka produsen akan berlomba-lomba terus menciptakan barang yang lebih banyak. Gitu. Itu faktor yang kedua, gitu. Nah, kita ini juga sebenarnya sudah punya modal 2 ini nih. Jumlah penduduk tadi sudah punya, jumlah uang beredar kita juga sudah punya. Tapi ada satu faktor lagi yang membuat, kita kadang-kadang suka kalah sama negara tetangga yang penduduknya cuma 5 juta, ya, PDB-nya sepertiganya kita memang, tapi kalau dibagi jumlah penduduk artinya per kapita, per kepala itu jauh lebih besar mereka. Kenapa? Karena faktor ketiga ini. Apa sih faktor ketiga ini? Adalah etos kerja. Teman-teman, saya mengelola satu usaha sektor real, ya. Itu usaha jualan kopi. Ya, saya buka outlet kopi, kemudian ya saya harus hire karyawan untuk bisa bekerja di kedai kopi tersebut, gitu ya. Tahu nggak teman-teman apa yang saya hadapi ketika proses interview? Karena rata-rata karyawan saya itu lulusan SMA gitu ya. Oke lah, kalau kita bicara gaji pasti, karena ya itu bagian dari kompensasi kan. Kalau orang sudah bekerja harus dapat gaji. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik ya, yang ini berkait dengan etos kerja. Ketika kita proses interview, apa yang paling banyak orang tanyakan? Yang paling banyak orang tanyakan, mereka tanyakan adalah, Pak, kalau saya kerja di sini, liburnya berapa hari? Bisa nggak saya libur di hari Sabtu Minggu? Teman-teman, saya usaha jualan. Yang jualannya itu ramenya Sabtu dan Minggu. Gitu. Bayangin kalau Sabtu dan Minggu karyawan minta libur. Bagaimana usaha tersebut gitu kan? Nah, ini berkaitan dengan etos kerja. Orang belum bekerja tapi udah nanya libur. Mereka pengen bekerja itu enak, sedikit, tapi hasilnya banyak. Gitu. Mereka pengen kayak udah kayak pegawai bank aja, kerja Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Nah, ini berkaitan dengan etos kerja. Nah, kita punya problem besar di sini, di etos kerja. Kenapa? Karena kita selama ini dimanjakan oleh sumber daya yang melimpah dan murah. Sehingga orang di rumah aja itu bisa makan minimal gitu. Nggak harus kerja, dia bisa makan. Gitu. Jadi ini tantangan terberat kita. Kita sudah punya jumlah penduduk yang banyak, kita punya potensi uang beredar yang banyak, tapi kita sedang krisis etos kerja, teman-teman semua. Nah, ini 3 hal yang mempengaruhi PDB tadi. Nah, buat teman-teman, mungkin sudah tahu kan, jadi ada 3 hal itu, apakah masih tetap panik? Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya tadi, kita mengerti, panik wajar. Tapi kalau kita nggak mengerti, panik itu bahaya. Oke, masih tetap panik, saya akan kasih 3 kiat lagi, atau 3 catatan lagi tentang resesi. Jadi kalau kita tadi bicara resesi panik gitu ya, oke. Saya akan kasih 3 catatan ini yang semoga menenangkan Anda semua. Pertama adalah, resesi itu adalah perlambatan, perlambatan ekonomi, karena perlambatan ekonomi itu cuma statistik negara gitu ya. Jadi statistik negara nanti akan lebih banyak berhubungan dengan neraca perdagangan, cadangan devisa, yang sebenarnya ini tidak terkait langsung kepada kita. Karena itu lebih menekan ke pemerintah dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah atau negara. Ya misalnya seperti rating hutang, gitu ya.
kemudian tingkat kepercayaan investasi. Jadi bagaimana pemodal asing melihat kita. Ini negara pantas nggak untuk kita berinvestasi di situ. Lebih banyak berhubungan dengan itu. Dengan kita sebenarnya nggak terkait langsung, belum terkait langsung. Jadi tidak semua kondisi resesi berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Nah ini gambarnya kan one way-nya sebenarnya ke sana, orangnya jalannya ke sini. Jadi nggak harus selalu sinkron gitu. Jadi maka kalau ada orang yang melihat bahwa kok katanya deflasi gitu kan, kok tapi di luar harga barang tidak otomatis turun, iya. Karena itu tidak terkait langsung gitu kalau kita bicara resesi dalam kondisi-kondisi hari-hari ini gitu. Nah buktinya apa gitu kan? Mungkin ada yang nanya kan, buktinya apa kalau itu tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat beberapa berita yang saya capture. Jadi teman-teman mungkin yang ada niat beli Mercedes-Benz baru, itu bulan September kemarin diluncurkan GLB. GLB itu SUV-nya Mercedes ya. Nah, seri B gitu kan, ada A, B, C, E, S kan. Nah, ini yang sedang lah gitu ya. Ya harganya berapa ya? Hampir 1 miliar. Teman-teman bayangin gitu. Anda bisa bayangkan pada kondisi yang katanya resesi, katanya krisis bulan September gitu, yang katanya wah susah, wah panik gitu ya. Tapi sebuah produk luxury itu justru meluncurkan produk baru dan harganya nggak murah dan ada yang beli gitu. Itu yang pertama. Oke lah, kita ngomong Mercy. Itu yang kedua, yang kelas di bawah Mercy lah. Toyota baru saja meluncurkan Fortuner facelift. Indennya sudah dibuka. Gitu. Berapa harganya? Apakah turun dibandingkan versi sebelumnya? Nah, kan kemarin kan sempat rame isu ya. Pajaknya di PPN-nya dihapuskan sehingga harganya akan menjadi setengah dari harga mobil baru waktu pajak masih diterapkan. Enggak juga. Harganya justru naik 15 juta, teman-teman. Dan indennya, wah luar biasa, orang sudah mulai inden nih. Gitu. Duit dari mana? Saya nggak tahu. Gitu ya. Tapi itu adalah satu gambaran. Yang ketiga, mungkin sudah tahu juga para penggemar handphone, yang khususnya mereknya Samsung, Galaxy Fold baru saja diluncurkan. Harganya nggak tanggung-tanggung. Harganya 33 juta. Bayangkan ada orang yang mau beli handphone harga 33 juta gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan diluncurkannya pada saat pandemi sekarang ini, new normal. Orang bilang apapun lah gitu ya istilahnya. Jadi krisis gitu untuk negara, untuk satu statistik. Tapi untuk orang per orang belum tentu. Nah, saya berharap Anda termasuk orang-orang yang ada di golongan belum terpengaruh itu. Karena kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa bangkit gitu ya. Dengan masing-masing pribadi bangkit, maka negara juga ikut bangkit gitu. Kelihatannya ini banget ya, optimistis dan nasionalis banget ya. Tapi itu kenyataannya. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, repot juga gitu. Oke, nah apakah masih tetap panik atau sudah lega gitu kan? Oke, kalau sudah lega maka saya akan share kepada teman-teman semua 3 yang ketiga. Tadi kan 3 pertama soal apa sih PDB, 3 yang kedua mengenai apa sih resesi, 3 yang ketiga ini tentang 3 kiat mengelola bisnis dan aset di era new normal. Nah, ini yang menarik. Ini adalah inti dari pembicaraan kita hari ini, gitu kan? Apa sih kiat pertama? Kiat pertama adalah jaga kesehatan, gitu. Nah, orang selalu bilang bahwa jaga kesehatan itu ya caranya adalah ya olahraga, social distancing, pakai masker, gitu, minum vitamin. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut saya, jaga kesehatan itu adalah menjaga supaya kita tetap sehat akal dan sehat finansial. Gitu. Kenapa? Bayangkan teman-teman dalam kondisi-kondisi seperti ini, badan sehat gitu ya, tapi dompet kosong, tetap aja kepala migrain gitu. Begitu udah kepala migrain, badan meriang. Jadi sehat akal, sehat finansial. Kenapa harus sehat akal? Karena pada saat sekarang ini, kondisi sekarang ini, kita harus bisa berpikir jernih. Kemarin di dalam satu sesi yang saya bawakan, client gathering untuk sebuah bank plat merah ya, ada seorang peserta yang bertanya, Pak, sebaiknya usaha apa ya yang bagus pada saat musim new normal seperti ini? Jawaban saya sederhana, bisnis yang bagus adalah bisnis yang sudah Bapak jalani sekarang, yang sudah Bapak jalani saat ini. Kenapa? Karena pertama bisnis itu Anda sudah tahu cara menjalankannya.
Anda sudah tahu selah-selahnya, Anda sudah tahu marketnya, dan yang paling penting, Anda sudah tahu caranya, gitu. Tinggal bagaimana Anda menciptakan cara-cara baru yang berbeda dengan cara-cara ketika belum zaman new normal, gitu. Saya kasih contoh kemarin. Anda tahu odading kan? Itu makanan yang udah sangat populer gitu. Semua orang tahu gitu ya. Apa bedanya odading satu dengan odading yang lain? Nyaris nggak ada gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan seseorang yang namanya Mang Oleh, jualan odading, dia viralkan di Instagram. Itu cara yang berbeda. Yang akhirnya membuat orang itu ngantri. Dia pakai influencernya itu kebetulan adalah Gubernur Jawa Barat. Nah, itu impact-nya luar biasa. Nah, itu yang saya sebut sebagai sehat akal. Dan sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan gratis, Anda bisa banyak nonton YouTube edukasi seperti channel ini, gitu kan. Dan itu akan membawa wawasan-wawasan baru yang membuat Anda nanti bisa dapat sesuatu yang baru juga. Dan itu nanti dampaknya ke finansial. Begitu Anda menemukan cara-cara baru, Anda berjualan, kita berjualan, gitu ya, kita tampil, kita menjual produk kita, maka finansialnya juga ikut sehat. Begitu akal dan finansial sehat, maka dapat bonus kita. Bonusnya adalah badan yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekspansi. Waduh, modalnya kan nggak ada, Pak. Tunggu dulu. Kalau kita bicara ekspansi, maka kita bicara bukan cuma bikin warung baru, bukan. Tapi kita bicara mengembangkan skill dan mindset yang baru. Bayangkan tadi, odading tadi, Mang Oleh. Kebayang nggak dia waktu dulu sebelum pandemi, sebelum new normal itu jualan pakai Instagram? Pasti nggak kebayang, gitu. Kebayang nggak ada orang-orang yang bisa dapat monetisasi hanya gara-gara ketika dia di PHK, dia bikin budidaya ikan dalam ember. Dia dapat duit dari YouTube. Kenapa? Karena itu adalah topik-topik yang diminatin sekarang, gitu. Jadi kita kembangkan skill dan mindset baru. Ikutin kelas-kelas online, bisnis sekarang kelas-kelas online murah. Dulu saya membuat kelas online itu satu sesi itu 1 juta. Kenapa? Karena harus diadakan di hotel. Sekarang saya jual kelas saya cuma 350.000. Kenapa? Saya bisa lakukan dari rumah via Zoom, jauh lebih efisien gitu ya. Dan buat peserta juga tepat guna gitu loh, tepat guna. Nah, itu mengembangkan skill dan mindset. Nah, ini adalah waktunya. Jadi kita itu sebenarnya sedang dikasih satu anugerah oleh Tuhan, waktu untuk belajar. Kita kemarin mungkin malas belajar ya, tapi sekarang kita dikasih satu peringatan, belajarlah sekarang. Kamu dikasih waktu, kamu nggak boleh kemana-mana. Dibahasakan sebagai PSBB, lockdown, apapun itu, tapi sebenarnya intinya kita nggak boleh kemana-mana. Di rumah ngapain? Belajar. Mencari skill dan mindset yang baru. Terus kemudian kita juga dari skill dan mindset yang baru bisa mencari sumber penghasilan baru. Tadi contoh, ada orang-orang yang sebenarnya niatnya cuma mau budidaya ikan dalam ember, gitu. Dia pengen dapat penghasilan dari ikan yang dia budidayakan itu. Tapi karena dia upload YouTube, dia juga dapat penghasilan baru dari monetisasi. Itu sebenarnya sumber penghasilan baru yang barangkali dulu juga nggak kepikir orang-orang. Bagaimana caranya bikin video di YouTube. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa investasi rutin. Ini adalah pelajaran. Banyak orang yang dulu spendingnya kuat, investasinya lemah, itu sekarang kelimpungan. Kenapa? Karena mereka tidak cukup namanya dana cadangan atau dana darurat. Nah, itu yang kita harus lakukan, investasi rutin. Dollar cost averaging, gitu ya. Nanti kita bahas lah soal dollar cost averaging di sesi yang berbeda. Rutin investasi, gitu. Karena ini saatnya, apalagi sekarang lagi masa-masanya kalau Anda mau beli saham, itu murah banget. Diskonnya sampai 75%, gitu. Ini kesempatan loh buat orang-orang. Jadi banyak orang yang berkuar-kuar, saham anjlok, saham hancur apa segala macam, itu pasti dia nggak investasi di saham. Karena kalau buat orang seperti saya yang berinvestasi di saham, ini justru opportunity. Karena saya dapat diskon, gitu ya. Terus yang ketiga, perlu namanya lindung nilai atau hedging. Jadi kalau kita mungkin bicara hedging kan banyak orang mengkonotasikan dengan transaksi futures kan, gitu ya. Option and futures. Tapi ini sebenarnya enggak. Lindung nilai itu bisa diartikan begini. Jadi mengkompensasi resiko dari satu aset kita dengan aset lain yang resikonya berlawanan. Contoh, Anda adalah orang yang hobi investasi di properti. Nah, enggak ada masalah dengan itu bagus-bagus aja. Jadi ya, sepanjang memang Anda punya modalnya, buat saya nggak ada masalah. Tapi tahu kan bahwa investasi properti itu adalah investasi yang tidak liquid, gitu.
Maka kita harus punya satu hedging atau lindung nilai dengan cara kita punya aset lain yang liquid. Contoh misalnya kalau kita misalnya propertinya banyak, maka kalau bisa kita juga punya emas yang banyak. Karena emas itu sesuatu aset yang liquid gitu. Dibandingkan tadi dengan properti, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita bicara saham dan falas. Saham itu bicara kalau kondisi ekonomi, kondisi negara sedang bagus-bagusnya, maka dia akan juga berkembang. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan juga berkembang dengan baik. Sebaliknya dengan falas. Kalau falas bicara kondisi terburuk. Justru pada kondisi buruk, dolar naik terus, itu orang banyak dapat keuntungan. Jadi kita kombinasikan untuk tadi melindung nilai tadi, hedging tadi. Nah, bagaimana kalau itu ngomongin aset? Bagaimana kalau dengan diri kita sendiri gitu, maka kita juga tetap harus punya lindung nilai juga, hedging gitu ya, dengan namanya kontrak pertanggungan. Nah, bicara tentang lindung nilai atau hedging untuk diri sendiri, maka kita akan bicara 3 hal juga gitu. Ini 3 yang terakhir. Apa sih 3 itu? Tapi sebelum masuk ke 3 itu saya harus kasih satu preview, satu gambaran bahwa teman-teman, apa yang kita hadapin sekarang adalah ini. Kecuali Anda kaya raya, aset Anda tak akan terganggu oleh biaya kesehatan, maka Anda tidak perlu namanya tadi hedging tadi. Kontrak pertanggungan itu nggak perlu, gitu ya. Karena apa? Karena ini contoh, seorang pasien COVID itu dirawat itu biayanya antara 100 sampai 400 juta. Itu kalau satu orang. Kalau satu keluarga 4 orang bisa, ya hitung sendiri, gitu ya. Kalau misalnya satu orang dirawat, biayanya 150 juta. Oke? Kalau aset Anda misalnya 150 miliar, mungkin nggak ada masalah buat Anda. Mungkin Anda nggak perlu namanya hedging. Toh aset Anda nggak akan terlalu tergoyangkan gara-gara keluar duit 150 juta. Tapi bayangkan kalau aset Anda di bawah itu, gitu. Mungkin barangkali kadang-kadang malah asetnya tidak sebanyak itu. Maka Anda perlu namanya konsep hedging tadi, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kalau kita bicara dengan kondisi real yang terjadi hari ini, apalagi dihadapkan pada satu situasi di mana potensi biaya rumah sakit itu naik setiap tahun itu 11%. Ya kenapa? Karena kebanyakan alkes kita kan masih impor semua ya. Gitu. Itu yang membuat inflasi biaya kesehatan itu tinggi banget. Nah, ini kita bicara baru perawatan. Kita masih punya pilihan dong. Ya udahlah Pak, saya kan bisa pakai asuransinya pemerintah, bukan asuransi lah ya, jaminan sosial dari pemerintah yang namanya BPJS. Atau mungkin ada orang lain yang aku mau sesuatu yang lebih baik gitu ya, mau pakai misalnya asuransi kesehatan dari swasta. Itu pilihan Anda. Tapi faktanya saya harus kasih tahu seperti ini, bahwa ya ini di di bisnis Indonesia disebut satu berita di mana hampir separuh klaim biaya perawatan COVID gagal verifikasi. Artinya kalau gagal verifikasi, konsekuensinya adalah Anda harus bayar dulu sendiri, gitu. Anda keluarin duit sendiri. 150 juta, 400 juta Anda keluarin sendiri. It's okay kalau Anda masih mampu. Tapi ada pilihan lain. Ada pilihan lain yaitu asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta. Dan ini saya lihat partisipasinya luar biasa, gitu ya. Anda bisa lihat berita di Kontan bahwa asuransi jiwa sudah bayar klaim terkait COVID sampai dengan Juni itu sebesar 216 miliar. Gede loh, gitu, lumayan. Nah, itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Lalu bagaimana halnya kalau kita kan hidup itu kesempatan kita atau kans kita cuma 50-50 ya. 50% bisa hidup terus sembuh, 50% bisa ya sudah kita pulang ke baliknya papan kan gitu. Nah, bagaimana kalau seseorang terserang COVID gitu ya, apa yang terjadi? Ini yang terjadi di Indonesia gitu ya. Fatality rate-nya sekitar 3,5%, artinya 3,5 dari tiap 100 penderita itu meninggal gitu ya. Dan ini harus dipersiapkan gitu. Mungkin bukan buat Anda, tapi mungkin buat orang yang Anda kenal gitu. Apa yang harus dipersiapkan ketika kita ngomong seseorang itu harus pulang ke Balikpapan. Nah, kita akan ngomong bahwa kematian itu menjadi sebab terjadinya 2 kejadian. Ya, jadi kematian seseorang itu sebab jadi terjadinya 2 kejadian. Pertama adalah perceraian, ya dong. Kalau misalnya suami istri, suaminya meninggal, ya pasti bercerai sama istrinya, karena istrinya tetap di dunia, suaminya udah pulang ke langit, gitu kan. Antara orang tua dan anak itu juga bercerai, gitu ya. Tapi kita dalam konteks suami istri lah ya, supaya gampang. Itu udah pasti. Yang kedua adalah karena si suaminya pulang ke baliknya papan tadi, maka ada harta yang ditinggalkan oleh suami, hartanya si suami yang otomatis kehilangan tuannya, karena harta tidak bisa dibawa dan harta tidak bisa ikut.
dia akan kehilangan tuannya. Dia menjadi namanya harta tak bertuan. Nah, harta itu yang ada tuannya saja bikin masalah, apalagi ada tuannya. Maka atas harta itu akan dicarikan tuan baru. Maka terjadi namanya proses pencarian. Pencarian tuan baru, gitu ya. Nanti tuan baru bisa mencairkan. Jadi saya sebut ini prosesnya pencarian menuju pencairan. Gitu. Jadi karena hartanya nggak bisa dibawa dan nggak bisa ikut, gitu. Nah, ini yang terjadi sesuai dengan hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia, bahwa ketika harta itu bubar karena perceraian, cerai hidup maupun cerai mati, ini konteksnya tadi cerai meninggal, maka harta akan separuh lari ke gini, itu istri kalau suami yang meninggal, separuh lagi lari ke gono, gitu. Nah, cuman masalahnya gono nggak bisa bawa harta, dan hartanya nggak bisa ikut si gono ini, maka harta ini harus dicari tuan baru. Siapa tuan barunya? Adalah para ahli waris yang sah, gitu. Dan proses pencarian menuju pencairannya itu kira-kira akan seperti ini. Ini ada di dalam buku saya. Buku Hartamu Bukan Hartamu, harta, halaman 28. Proses pencairannya itu memakan satu perjalanan yang cukup panjang. Bisa cepat, bisa lama, gitu. Seberapa cepat ya, atau seberapa lama tergantung, gitu ya. Bisa cepat, bisa 20 tahun. Nah, ini ada satu case. Kebetulan di satu bank, ini sebenarnya tidak terkait dengan banknya, tapi memang peraturan di semua bank akan seperti itu. Seorang anak akan mencairkan deposito bapaknya butuh waktu 20 tahun, karena dia tidak memahami peraturan yang berlaku. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, apakah kita pengen proses pencariannya juga berakhir seperti ini? Ini ada beberapa kasus sengketa waris yang besar, gitu ya. Ada Sinarmas, ada kapal api, ada Big Bird, ini semua Anda pasti tahu, gitu ya. Ya, cuman kan ini katanya, ini kan kalau orang kaya Pak, konglomerat, hartanya banyak. Bagaimana halnya kalau kayak saya nih, cuman remahan rempeyek, gitu kan? Nah, jangan salah. Sengketa harta waris tidak hanya terjadi pada orang-orang kaya. Bahkan orang-orang yang tidak dalam kategori, dalam tanda kutip kaya, harta, itu juga berpotensi punya sengketa waris. Kenapa? Karena tidak memahami hukum waris Indonesia, karena tidak melengkapi dirinya dengan diri dan asetnya dengan hedging tadi, lindung nilai. Jadi ini ada beberapa kasus yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Ada seorang anak yang menuntut ibunya di Lombok, ya, menuntut harta waris ibunya, yaitu memang haknya si anak, yang membuat ibunya bilang bahwa kamu harus bayar air susu saya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya miris ya. Kita negara yang terkenal sangat religius, tapi begitu kita ngomongin hukum waris, harta waris, kejadiannya seperti ini. Nah, ini menurut saya agak miris. Terus kemudian ada dari seorang nenek-nenek yang dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena si nenek itu dianggap memakan ya harta warisan dari suaminya. Bayangkan, harta dari suaminya, ya kan istrinya, tapi hukum waris nggak bisa begitu, gitu. Dan duitnya buat apa? Buat berobat, gitu. Karena kebetulan si nenek ini osteoporosis. Dan ini adalah puncak gunung es dari banyaknya persoalan waris di Indonesia. Karena tadi kurangnya pengetahuan soal hukum waris dan tidak punyanya namanya hedging atau lindung nilai. Nah, makanya ketika kita bicara soal tadi hedging, lindung nilai tadi, maka kita bicara bagaimana caranya kita memiliki satu kontrak atau perjanjian yang memberikan 3 kepastian, gitu ya. Kepastian yang memang dibutuhkan pada saat distribusi aset tersebut, gitu. Jadi supaya tidak terjadi sengketa-sengketa yang seperti contoh-contoh yang memang sudah diungkap di media, yang mungkin di dunia nyata akan jauh lebih banyak, gitu ya. Oke, apa sih 3 kepastian itu? Pertama adalah kepastian sampai kepada yang ditunjuk, gitu ya. Jadi kita berharap bahwa yang kita tunjuk itu nanti akan memperoleh manfaat, yang manfaatnya itu bisa dia gunakan sesuai dengan kebutuhan yang memang sudah di planning. Misalnya contoh, balik nama. Karena kalau kita dapat aset properti, maka kita ada menghadapi satu proses namanya balik nama. Dan itu membutuhkan biaya, gitu ya. Nggak cuma biaya balik nama ya, tapi juga biaya legal. Berurusan dengan notaris, berurusan dengan pengukuran tanah, dan lain-lain, gitu ya. Jadi bahkan kalau kita bicara dalam sisi hukum Islam, itu kita bisa pakai sebagai, atau istri pakai sebagai kompensasi kepada ahli waris lain. Sehingga dia misalnya tidak punya asetnya cuma rumah, dia tidak perlu harus keluar dari rumah tersebut, dia tetap bisa tinggal di rumah tersebut, karena dia bisa mengkompensasi hak para ahli waris
lain, dibayar itu hak liberasi lain dari manfaat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepastian tepat waktu. Jadi kan tadi proses pencarian tadi bisa lama, bisa bulanan, bisa tengah bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, bisa tahunan, bisa sampai 20 tahun seperti contoh yang tadi gitu. Nah, kita pengen memastikan bahwa dengan kontrak itu orang yang kita tunjuk akan menerima manfaat itu tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang memang kita targetkan. Biasanya sekitar paling 14 hari, paling lama gitu ya, atau 1 bulan. Itu udah fix. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang mungkin sempat kita tinggalkan, tidak sempat kita bereskan gitu. Yang ketiga, berkaitan dengan tepat jumlah, kepastian tepat jumlah. Jadi kita tahu misalnya istri kita untuk proses balik nama segala macam itu butuh biayanya berapa, kita pastikan dia akan menerima sesuai dengan kebutuhan dia tersebut. Gitu. Jadi itu yang penting. Dan kita harus pastikan juga bahwa uang yang dia terima itu dari manfaat kontrak ini adalah tidak memerlukan biaya serta tidak dikenakan pajak. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pajak penghasilan di Indonesia cukup besar. Untuk Anda yang penghasilan di atas 500 juta itu pajaknya progresif sampai dengan 30%. Artinya kalau orang misalnya terima penghasilan sampai dengan misal 1 miliar itu pajaknya udah 30%. Nah, itu yang tiga kepastian yang memang dibutuhkan. Jadi ada 3 yang tadi, 3 mengenai PDB, 3 mengenai resesi, 3 kiat mengelola usahanya, dan kemudian 3 kepastian. Jadi kita sudah ketemu 3. Ini saya harapkan bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk bisa dapat lebih bijak menghadapi masa new normal ini. Tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada kepanikan gitu ya. Ini semua akan baik-baik saja, tinggal kita bagaimana menjaga kita tetap sehat akal, sehat finansial. Nah, itu teman-teman saya kira yang bisa saya share pada teman-teman pada video kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya mengenai banyak hal. Saya akan bicara mengenai banyak hal. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.